Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta buka suara soal viralnya narasi di media sosial terkait judi online. Penyanyi Kunto Aji dan warganet menyoroti penangkapan 5 pemain judi online yang mengakali sistem promo di Banguntapan, Bantul. Mereka mempertanyakan siapa yang melaporkan kasus tersebut karena dinilai merugikan bandar. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda DIY AKBP Saprodin mengatakan pengungkapan kasus tersebut bukan karena laporan dari bandar maupun titipan dari bandar. Polisi memastikan penangkapan pelaku judol tersebut hasil tindak lanjut kepolisian atas laporan masyarakat. Masyarakat mencurigai adanya aktivitas di sekitar lokasi bermain judol. Penindakan judi online tersebut juga murni tindakan penegakan hukum. Pelapor memang sudah hasil lidik dan semuanya masyarakat yang baik mau melaporkan polisi itu sudah jempol dan tugas kami melindungi pelapor. Yang jelas tapi dari kita tidak ada istilah korporasi atau titipan bandar saya kena harus ditangkap, dan tidak ada satupun bandar yang kenal saya dan belum ada yang lobby saya. Sebelumnya di Treskrimsus Polda DIY menangkap 5 pelaku judi online dengan modus memanfaatkan promosi situs judol, di mana akun baru berpotensi menang lebih besar. Dalam 1 bulan, pelaku bisa mendapatkan keuntungan hingga 50 juta rupiah. Dari Sleman, Yogyakarta, Heri Trijoko, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim. Selamat sore Pak Yusuf. Baik, Pak Yusuf, seperti kita ketahui bersama dari informasi berkaitan dengan bandar judol ini, update terbarunya seperti apa Pak dari Kompolnas? Gimana? Terputus tadi? Ya baik, Pak Yusuf, apakah sudah mendengar suara kami? Baik, Pak Yusuf, tadi kita sudah lihat bersama berkaitan dengan bandar judol. Apakah dari Kompolnas ini mencermati hal-hal terbaru ataupun juga sudah memberikan klarifikasi berkaitan dengan hal ini, Pak? Secara resmi kami belum sampai hari ini belum mendapatkan informasi yang banyak. Kami sendiri baru proses koordinasi memintakan penjelasan atau yang biasa kita kenal klarifikasi. Itu yang pertama. Tentu dari DIY sendiri, Polda, apabila di dalam pemberitaan kita lihat sebenarnya kan ada kegiatan yang dilakukan dari Polda menyampaikan ke publik, itu berarti yang kita lihat dalam tayangan saat ini ada 5 orang yang ditangkap dan kemudian ditetapkan tersangka. Tentu ini deliknya pasti terkait dengan 303 KUHP, baru Undang-Undang ITE biasanya pasal 45 terkait dengan penyebaran informasi elektronik, baru pasal 27 yang penyebaran informasi elektronik itu terkait dengan konten judol. Nah, konten judol. Nah, tentu adanya penangkapan dan penetapan tersangka ini ya dipastikan itu bermain judi online, ada situs judi online-nya, hanya tentu kalau dinarasikan seolah-olah karena mengalahkan bandar, tentu itu janggal, tentunya tidak demikian ya. Tentunya tidak demikian, itu dipastikan pasti ada situs judi online, hanya bagaimana selanjutnya terkait dengan situs judi online itu, apakah telah dilakukan upaya penindakan, telah sebelumnya dilakukan penelusuran dan dilakukan permintaan blokir, itu. Yang kedua terkait dengan pelapor. Nah, pelapornya tentu bisa saja juga agen daripada bandar atau memang ya orang yang dipastikan mengetahui, mengalami dan melihat permainan itu yang ada di situs itu udah pasti itu orang yang mengetahui itu. Ya, Pak Yusuf, izin saya klarifikasi, artinya Kompolnas ini tidak melihat adanya rekayasa ataupun juga manipulasi data untuk kasus ini, seolah-olah ada penindakan ya Pak ya? Kita maksudnya kalau ini terkait dengan judi online, ya kan bermain judi online. Nah, bermain judi online kan berarti ada situsnya, ada bandarnya. Nah, hanya saja barangkali apakah
situs judi online ini sudah dilakukan upaya penindakan atau belum, atau masih dalam proses, misalnya meminta pemblokiran atau sedang upaya penelusuran. Hanya sementara yang dilakukan penangkapan 5 orang ini yang sudah memang ada bukti dan ada barang bukti melakukan dugaan judi online, sehingga ini dulu yang dilakukan penangkapan, yang kemudian akan ada petunjuk dan pengembangan selanjutnya dilakukan upaya terhadap situs judi online-nya dan bandarnya. Itu. Hanya tentu kita akan, sekali lagi, kita sudah proses koordinasi meminta klarifikasi secara resmi, itu nanti kita akan dapatkan informasi dan klarifikasinya seperti apa. Setelah itu apabila ada hal-hal yang perlu kita sarankan, kita rekomendasikan, maka kita akan berikan. Hanya sementara ya tentu sekali lagi, untuk judi online ini sesuai dengan asta-cita Bapak Presiden, salah satu pemberantasannya adalah judi, maka tegak lurus. Polri tetap tegak lurus kepada upaya pemberantasan judi online sebagaimana yang menjadi perhatian Bapak Presiden. Baik, Pak Yusuf, bagaimana tanggapan Anda melihat netizen ataupun juga masyarakat yang melihat kasus ini janggal? Apakah dari Kompolnas sendiri nantinya akan melakukan riset ataupun juga penyelidikan tersendiri? Ya, sementara kita lakukan permintaan klarifikasi sambil memantau terus perkembangan. Ya kalau yang seolah-olah mengalahkan bandar ya itu janggal, tapi itu aneh, gitu, aneh. Sementara mungkin, ya ini mungkin dugaan kita bahwa 5 ini yang dilakukan penindakan, tapi kalau disebut mengakali sistem barangkali itu lebih tepat modus. Yang pasti kan ini berpraktek main judi online yang dilakukan penindakan. Deliknya sudah dipastikan 303. Kalau Undang-Undang ITE pasti 45, pasal 45 dan junto pasal 27. Nggak jauh dari situ gitu kalau ini judi online. Baik Pak Yusuf, terima kasih banyak atas informasinya dan kita harapkan bahwasanya Kompolnas ini bisa bersinergi untuk melihat kasus ini secara lebih terbuka. Terima kasih Pak Yusuf atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Terdakwa kasus tindak pidana pencucian uang dalam perkara backing situs judi online di Kementerian Kominfo, Adriana Enggela Brigita menyebut mantan Menkominfo Budi Ari dalam pembacaan pledoinya. Terdakwa mengaku bangga lantaran tidak menyeret nama Budi Ari dalam sidang kasus backing situs judi online. Saya adalah seorang pengusaha sebelum kami menikah. Ibu memiliki beberapa bidang usaha legal. Isak tangis Adriana Enggela Brigita, terdakwa kasus tindak pidana pencucian uang dalam perkara backing situs judi online di Kementerian Kominfo ini pecah saat pembacaan nota pembelaan atau pledoi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu malam. Dirinya mengaku tidak mengetahui bahwa suaminya Zulkarnain Apriliantoni alias Tony terlibat dalam menjaga pengamanan situs judi online. Ia juga menyesali tidak bisa menghentikan suaminya dalam melakukan tindakan ilegal serta membuat anak-anaknya menjadi terlantar. Kendati demikian, terdakwa mengaku bangga lantaran tidak menyeret nama mantan Menkominfo Budi Ari dalam kasus backing situs judi online. Dirinya juga mengaku ada oknum yang menyuruh dirinya membawakan kesaksian palsu dalam persidangan dengan menyeret nama Budi Ari. Namun satu hal yang tidak saya sesali, yang mulia, adalah saya dapat meyakinkan suami saya untuk tidak melakukan kesaksian palsu terhadap orang yang tidak bersalah pada perkara ini seperti yang saya saksikan pada persidangan sebelumnya tentang menyeret nama Budi Ari, yang kalau saya dan suami tidak melakukannya saya akan dipenjara. Sebelumnya, jaksa menuntut Adriana Enggela Brigita dengan hukuman pidana 10 tahun penjara serta denda 250 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Jaksa menilai terdakwa bersalah karena menyembunyikan dan menyamarkan sumber harta kekayaan yang berasal dari hasil penjagaan situs judi online. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.